if you build something and give it to the people, people take it for granted. But when you engage them in the process of building, then they start to own it. Most of my projects are low-budget projects. The reason being I do not work for developers or corporates in that sense. To me, architecture has a far more greater values than just being a product of instant appeal and flash and glamour and fashion. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil presentasi kami mengenai arsitek yang bernama Marina Tabassum. Berikut adalah pokok-pokok bahasan yang akan kami bawakan. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya, Sabrina, ada Nafisah, Nabila, dan Rahmadini. Marina Tabassum sendiri merupakan arsitek wanita asal Bangladesh. Karya-karyanya sendiri seringkali berangkat dari isu iklim, sejarah, maupun keterlibatan komunitas. Marina Tabassum lahir di Bangladesh pada tahun 1971 dan selanjutnya dia menempuh pendidikan di Bangladesh University of Engineering and Technology dari jurusan arsitektur, lulus pada tahun 1994. Dia mendirikan Urbana bersama Kasef Chowdhury pada tahun 1995 dan pada akhirnya mendirikan Marina Tabassum Arsitektur pada tahun 2005. Karyanya sendiri, Bait Urauf, Moscow, memenangi Aga Khan Award for Architecture pada tahun 2016. Metode riset yang akan digunakan kelompok kami adalah Understanding Design dari Doors. Metode ini digunakan karena ingin melihat desain dari berbagai sudut pandang, yang nantinya akan dikaitkan dengan pengalaman arsiteknya sendiri, sehingga karakter arsitek tersebut dapat terpetakan secara lebih eksplisit. Kasus yang dipilih oleh kelompok kami ada 3. Yang pertama, Bait Urauf, yaitu sebuah masjid, DA5, sebuah pavilion apartemen, dan Sadinota Stomfo, sebuah monumen. Topik yang akan saya bahas adalah sebuah masjid bernama Bait Urauf. Masjid ini berlokasi di Faridabad, Dhaka, Bangladesh, yang berhasil dibangun pada tahun 2012. Masjid Bait Urauf memiliki konsep yang cukup unik karena memiliki lapisan yang berbeda-beda. Masjid ini bermaterial beton dan batu bata, di mana batu bata merupakan ciri khas dari material yang sering digunakan oleh Marina Tabassum. Bangunan ini berukuran 23 x 23 meter dengan memiliki 8 kolam besar di dalamnya. Bangunan selanjutnya yang akan dibahas merupakan DI5 oleh arsitek Marina Tabassum dan Kasif Mahbub. Fungsi utamanya merupakan pavilion apartemen yang berlokasi di Blok El Almataya, Dhaka, dengan luas 1.250 feet kuadrat dan selesai dibangun pada tahun 2001. Konsepnya sendiri merupakan penggabungan antara tipologi rumah halaman dengan konsep pavilion, di mana semua sisinya memiliki ruang terbuka untuk memungkinkan interaksi yang maksimal dengan alam. Meskipun apartemen ini memiliki ruang terbuka yang mengalir bebas, setiap kuadrannya memiliki karakter serta detailnya masing-masing. Lokasinya sendiri terletak di lokasi yang kaya akan sejarah, terutama warisan arsitektur. Hal ini tercermin dengan adanya 700 masjid dan bangunan bersejarah yang dapat ditemukan di seluruh kota. Materialnya sendiri merupakan bahan konstruksi utama yang didaur ulang, yaitu batu bata tua dan marmer travertine. Bekisting kayu untuk beton in situ berasal dari pembongkaran kontainer untuk elevator yang dipasang di dalam gedung. Selanjutnya, ini merupakan gambar-gambar interior yang terletak di dalam bangunan. Kasus ketiga dari kami ada Sadinota Stomfo yang arsiteknya Marina Tabassum dan juga Kasef Mahbub. Fungsi dari bangunan ini Independence Monument dan lokasi berada di Dhaka, luas lahan 63 hektar dan dibangun pada tahun 2007. Jadi latar belakang bangunan ini yaitu bangunan ini merupakan tempat mengenang jasa para pahlawan Bangladesh pada masa peperangan War of Liberation pada tahun 1971. Konsep dari bangunan ini yaitu desain dari monumen ini terinspirasi dari perjalanan perjuangan kemerdekaan masyarakat Bangladesh. Bangunan ini terbuat dari rem menerus yang awalnya dibuat gelap pada bagian museum dan berakhir di Monumen Cahaya, yang melambangkan perjuangan masyarakat Bangladesh. Tidak hanya menjawab ide tentang independence yang bersifat kebangsaan, namun bangunan ini juga menjelaskan independence dan kebebasan secara lebih general.
Material dari bangunan ini yaitu terbuat dari kaca, jadi monumen ini mempunyai nama lain yaitu monumen cahaya, karena monumen ini akan menyala terang pada malam hari. Monumen ini terbuat dari panel kaca yang disusun setinggi 45 meter, yang setiap panelnya memiliki tebal 75 mm. Setiap panelnya ini bertopang kepada space frame yang disusun vertikal dengan penggunaan kaca sebagai materialitasnya, bukan sebagai transparansinya. Lalu di slide berikutnya ada foto-foto dari interior Sadinata Stomfo. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And it's very important to own a building for the life of that building, because once people own something, they take care of it.